Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas bahasa Indonesia ya? Iya, Pak. Jadi kemarin kan kita sudah berkenalan tentunya ya di mata kuliah teori sastra. Ya, jadi saya rasa tidak perlu perkenalan lagi untuk hari ini gitu ya. Jadi sebelum saya berbicara kontra kuliah, hari ini tidak ada jam perkuliahan kah hari ini? Kelas ini? Hanya satu, Pak. Hanya satu. Budaya Nusantara saja. Iya. Oh iya. Kalau Jumat? Dua. Iya, Pak. Kalau hari Senin? Dua, Pak. Hari Senin juga dua. Jam ke berapa saja hari Senin? 1 dan 2. 1 dan 2. Oke, jadi karena kalau di hari Kamis ini saya tidak bisa ya hari Kamis. Agak sulit kalau hari Kamis. Jadi karena nanti kemungkinan itu saya perlu tatap muka. Jadi kalau hari Kamis, ya saya bisa mengajar hari Kamis, tapi selalu daring kalau hari Kamis. Kan harapan saya itu bisa mengikuti aturan dari universitas dan fakultas yang diminta untuk luring. Ya. Tapi kalau tetap hari Kamis tidak digeser, ya saya tidak bisa kalau luring di hari Kamis. Nah, kemungkinan saya bisa luring itu di hari Senin, tetapi jamnya jam kedua saya kosong. Nah, kalau kalian jam kedua kan tidak bisa. Nah, misalnya di jam ketiga, itu bisa apa enggak? Senin jam ketiga. Atau hari Jumat ya sama jam ketiga. Dipilih di hari Senin jam ketiga atau Jumat jam ketiga. Bagaimana? Halo? Suara saya terdengar? Halo? Ya, hari Senin, Pak. Senin saja, Pak. Hari Senin ya? saja, Pak. Oke. Jadi bayangkan di hari Senin ya. Nanti saya akan menukar jadwal di jam ketiga karena jam ketiga juga ada jam karena saya padatkan ya hari Senin karena ingin bisa pertemuan luring. Nah, nanti saya akan menggeser melobi yang anak semester berapa itu ya. Semester 5 mungkin. Nah, itu untuk digeser saya ganti mungkin. Ya, nanti kita konfirmasi lagi siapa yang PJ di mata kuliah ini. Mas Taufik ya? Yang hubungi saya tadi ya? PJ-nya. Holis, Pak. Nurholis, Pak. Oh, Nurholis. Nurholis. Oke. Okay. Share screen saya sudah muncul.
Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, kalau terkait jadwal kita sudah ada titik terang, ya. Jadi akan saya mulai terkait dengan mata kuliah ini. Jadi manfaat dari mata kuliah ini salah satunya yakni kita bisa mengenali, ya, memahami dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari terkait budaya. Ya. Budaya ini lambat laun itu akan mengalami yang namanya perubahan. Perubahan itu disebut juga dinamika. Ya. Jadi budaya itu tidak sama terus-menerus dari waktu ke waktu. Ya. Kalau zaman saat ini, itu generasi muda, ya, generasi kalian ini semakin tidak pede dengan budaya miliknya sendiri, ya. Jadi awalnya yang modern itu akan dianggap lebih keren, kayak gitu, ya. Ini kalau nongkrong di mana sih? Kalau nongkrong kelas ini kalau nongkrong di mana biasanya? Di depan kampus. Di depan apa? Di depan gedung. Depan gedung. Bukan itu yang saya maksud. Punya Instagram? Punya? Punya, Pak. Punya semua. Punya semua. Lah, yang biasanya diposting di Instagram ketika nongkrong di warung pecel atau ketika nongkrong di kafe yang ada di mall, kafe yang ada di biasanya yang lebih dipilih untuk diupload kalau dua-duanya punya foto hari ini tadi pagi, ya, makan nasi pecel. Kemudian sore nanti, ya, ada kesempatan beli makan di McD. Yang diupload kira-kira yang di nasi pecel apa di McD? McD, Pak. Nah, McD kan ya? Ya, itu. Yang saya maksudkan bahwa generasi saat ini itu sudah mulai tidak beda dengan budayanya sendiri. Ya, itu satu contoh konkret aja yang sederhana, yang real. Begitu juga nanti banyak contoh-contoh yang lain. Karena ngomong kebudayaan itu luas, ya. Budayaan itu olah pikir manusia, ya. Apapun dari hasil cipta rasa dan karsanya manusia itu disebut kebudayaan, ya. Cuman yang diterima masyarakat itu sedikit bergeser. Budaya itu dianggap sesuatu yang high culture, ya. Jadi sesuatu yang benar-benar adiluhung, kayak tradisi ruatan, ya, kemudian tradisi nikahan, kan ada ritual-ritualnya. Kemudian ada tari, ada wayang yang dianggap yang high culture seperti itu. Padahal ketika kita berbicara tentang definitif kebudayaan, ya, itu luas, segala cipta rasa dan karsa yang dihasilkan oleh manusia. Ya, yang saya pegang ini bisa terlihat dengan jelas. Bisa. Apa? Bisa. Apa? Handphone. HP. Oke. Kemudian ketika saya menyebut kembali, apakah HP itu ketika kita berbicara HP itu kita berbicara kebudayaan? Iya. Iya. Alasannya?
Apa Karena alasannya? dengan HP bisa mengakses banyak budaya, bisa mengetahui budaya-budaya lain. Tak tutup share screen-nya ini nanti aja lihat ini. Nah, saya mau lihat wajahnya on cam dulu. On cam dulu. Oke. Nggak apa-apa, korep-korep nggak apa-apa korep-korep. Kita daring santai aja, ya. Belum mandi, Pak. Iya nggak apa-apa belum mandi. Kan nggak ada peraturan kuliah daring harus selesai mandi dulu kan nggak ada peraturan begitu, ya. Nggih, lagi jalan, Pak. Oh iya hati-hati. Nyetir nggak, Ganes? Mboten, Pak. Oh ya, nggak nyetir tuh aman. Kalau nggak nyetir aman, konsentrasinya kan ada di supirnya. Siapa? Oke, jadi HP itu jawabannya betul. Jawabannya betul. Ketika kita berbicara tentang HP, kita berbicara tentang kebudayaan itu betul. Tetapi alasannya kurang pas, ya. Alasannya yang lebih tepat adalah jawaban yang telah saya kemukakan tadi. Apa? Karena HP, ketika kita berbicara HP berarti kita berbicara tentang produk kebudayaan. Produk kebudayaan itu ada tangible dan intangible. Apalagi Pak itu? Ya. Bendawi dan non bendawi, wes tak kasih bahasa yang gampang saja. Bendawi dan non bendawi. Nah, kalau bisa diraba, dirasa, ini adalah bendawi. Ya. Bisa diraba, bisa dipegang itu bendawi. Jadi ini adalah produk budaya bendawi. Ini termasuk teknologi, ya. Budayaan itu ketika kita berbicara kebudayaan itu ada 7 unsur, ya. 7 unsur ini adalah teknologi, ya. Ini termasuk produk budaya, ya. Teknologi, seni itu juga produk budaya, makanan itu juga produk budaya, ya. Lagu tradisional itu produk budaya. Jadi luas, ya. Akan tetapi definisi yang sampai di masyarakat itu budaya itu yang high culture saja, seperti yang saya sampaikan. Jadi itu pembukanya terkait dengan definitif kebudayaan. Ketika kita manfaatnya kita mempelajari budaya Nusantara di mata kuliah budaya Nusantara, capaiannya yaitu kita bisa memahami, kemudian bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sejak eranya Presiden Jokowi, kalau teman-teman semua itu sering menonton bagaimana kiprahnya Pak Presiden terkait dengan menghidupkan kebudayaan kita, ya. Pak Jokowi ini salah satu presiden yang sering memperkenalkan baju adat Indonesia, ya. Baju adat Indonesia di acara momen-momen resmi. Belum ada presiden-presiden yang seperti beliau, ya. Semuanya pakai baju resmi, ya, baju setelan jas itu, ya. Makanya kalau Pak Jokowi menggunakan baju tradisional di forum-forum internasional misalnya, Pak Jokowi akan menjadi sesuatu objek yang menarik untuk diamati. Mengapa? Karena di dunia mungkin ketika berkumpulan presiden-presiden di dunia yang agak berbeda, mungkin Mesir, ya, kalau pakai baju putih-putihnya itu apa namanya itu, ya, sorban itu, ya. Nah, kalau presidennya pakai itu, dan Indonesia pakai salah satu baju adat tradisi, mungkin itu yang akan berbeda. Selebihnya mungkin semua akan pakai setelan jas. Ya, jadi semacam itu. Nah, makanya jadi sorotan kala presiden ini memakai baju adat, ya. Jadi orang-orang internasional, ya, itu menjadi, loh, kok menarik ya bajunya orang Indonesia ini yang digunakan presiden Indonesia.
Jadi semacam itulah. Ketika dimunculkan di momen-momen internasional yang lainnya seperti kemarin pembukaan Piala Dunia, orang-orang semakin takjub. Kuncinya apa? Satu, PD. Nah, tadi pilihannya ngupload di fotonya makan pecel atau dimakan di McD. PD-nya kan kalau generasi sekarang PD-nya kan ngupload yang di McD. Ya kan? Akan terlihat keren gitu ya. Nah, jadi intinya itu PD. Karena PD-nya itu ngupload yang di McD, maka yang menjadi kalian keren adalah yang di McD, bukan yang makan pecel. Jadi kayak gitu. Ya. Intinya PD. Kalau PD itu nanti kalian akan menjadi aktivitasnya itu akan menjadi sesuatu nilai tambah. Kalau PD. Tapi kalau enggak PD, ya itu akan membawa kalian menjadi semakin minder, dikerecek. Ya Allah, makan kok pecel aja diupload. Ya, jadi akan ada seperti itu nanti kalau enggak PD. Ya, tetapi kalau uploadannya itu selalu makanan-makanan tradisional ya, setiap hari ngupload pecel, kemudian nanti besoknya lagi itu ngupload tentang makan apa namanya ketan, hal-hal yang tradisional begitu, tapi sering ya, itu akan menjadi kekhasan tersendiri. Oh, orang ini senengnya dengan ini ya. Jadi kalau kalian nanti ditanya, kalau beli makanan begini ini di mana? Lah, jadi spesialis akhirnya. Tapi syaratnya nek PD. Nek gak PD ya, ya itu akan semakin membuat kalian minder. Itu aja kuncinya. Jadi sekarang menjadi ahli itu kan gampang. Ya, apalagi dengan adanya media sosial. Ya. Jadi semacam itu. Saya lanjutkan share screen-nya. Nah, nanti akan dibagi menjadi 7 kelompok. 7 kelompok berarti kalau 14 ya jumlahnya ya. Iya, Pak. Jadi satu kelompok 2 anak. Jadi nanti tugasnya presentasi, kemudian ujian tulis dan ujian lisan. Ujian tulisnya, nah ini. Ujian tulis itu berarti di UTS ya. Kalian membuat definisi terkait pembelajaran tentang ini. Ruang lingkup dan dinamika kebudayaan. Oh, iya, Mbak. Bentar ya. Oke. Suara saya sudah terdengar? Ya. Oke. Ya, nanti kelompoknya itu saya bahas yang di tugas pertama saja, tugas harian. Jadi nanti di pertemuan keempat ini kita sudah mulai masuk mempelajari tentang budaya di Nusantara. Ini 4, 5, 6, 7 berarti berapa? 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 sampai pertemuan ke 10. Ya, ini berarti akan nanti ada 6 kali pertemuan yang akan dipresentasikan dari kelompok ini ya, karena kelompoknya 7. Ya, di sini silakan memilih cukup satu. Cukup satu saja. Misalnya kebudayaan Jawa. Ini kan ada kebudayaan Jawa, milih Jawa Timur, Jawa Tengah atau Jawa Barat terserah. Tengger dan Madura. Ini berarti nanti akan ada pilihan ini. Satu kelompok cukup milih satu, misalnya Madura saja, Tengger atau Jawa Timur atau Jawa Tengah. Cukup milih satu. Nah, kemudian milih satu-satu, yang satunya lagi nanti tinggal memilih lagi. Ya, ini kan pilihannya masih banyak. Jadi satu kelompok itu cukup memilih satu sub budaya
Itu aja. Ini sampai di pertemuan 10 ini ada 6 kali pertemuan, tetapi yang presentasi 7. 7 itu nanti memilih salah satu di antaranya ini. Nah, PJ-nya Mas Kholis ya nanti yang akan mendata dan mengirimkan ke saya datanya. Jadi setelah kontrak kuliah ini selesai, itu dipilih ya kelompok 1 itu siapa, anggotanya siapa, milih topik mana. Coba ini saya screenshot nanti saya kirim ya. Jadi itu baru nanti pertemuan 11 hingga pertemuan selesai nanti saya akan menyampaikan materi kembali, dan pertemuan 2-3 nanti saya akan menyampaikan materi juga. Jadi dimulai di pertemuan minggu keempat, sekarang kan minggu pertama kontrak kuliah, baru nanti di minggu kedua ya saya lagi. Sebenarnya kemarin kan hari Kamis bisa kuliah karena belum ada yang menghubungi ya, sehingga nggak ada perkuliahan. Jadi kayak gitu ya. Nanti kita bicarakan lagi teknis itu. Ya, yang lisan ya ini mempresentasikan salah satu kebudayaan yang telah dipelajari. Ya, berupa video yang diunggah di kanal YouTube. Ya, kalau punya YouTube tapi hanya untuk nonton YouTube, maka setelah ini YouTube-nya akan ada isinya. Ya. Jadi begitu. Siap-siap mengisi YouTube dengan kebudayaan. Ya. Jadi itu nanti akan saya kirimkan ke PJ-nya terkait tugas hari ini. Ya, nanti silakan dipilih nama list-listnya sekarang pukul berapa? Pukul 10.34. Jadi nanti saya tunggu jam 11 ya. Nama itu sudah selesai dan dikirim ke saya. Jelas informasinya? Siap, jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jelas. Aku nak Mas Ganes. Wis semangat ini. Kerja ya, Mas Ganes ini kerja. Siap, Pak. Siap ini perjalanan ke Surabaya, Pak, mau kerja. Tuh, kerjanya di Surabaya. Enggak, ini mau Kirim barang. lihat-lihat kerja, Pak. Soalnya diajak teman cari kerja di Surabaya. Loh, nanti bisa sambil kuliah. Kuliahnya di Mojokerto. Oh, bisa, Pak. Kerjanya malam soalnya. Oh, kerjanya malam. Kenapa nggak nyari di Mojokerto saja? Biar nggak jauh-jauh. Biar banyak uangnya, Pak. Oh, biar banyak uangnya. Ya. Bisa. Nanti kalau banyak uangnya, sering-sering raktir teman-temannya ini ya. Nah, itu Lancar bagus, Pak. segini. Tambah lancar segini gitu. Oke, jika memang sudah ada yang ditanyakan dulu sebelum saya akhiri, silakan. Sudah sangat jelas terkait tugas UTS, UAS. Sudah bisa nyari buku online belum? Cara nyari buku online? PDF? Belum, Pak. Belum. Ya, tak kasih tahu sekalian ya. Sudah muncul share screen saya? Sudah, Sudah. Pak. Ya. Ini saya copy alamat ini. Saya kirim di kolom chat. Setelah itu di copy ya ini ya. Kalian nanti bisa cari buku di sini. Salah satunya. Copy di kolom chat itu. Nah, kalian bisa klik buku kalau memang mencari buku. Misalnya dimasukkan kata kunci budaya, keluarnya buku, ada buku budaya enggak? Nah, ternyata banyak.
Ada kurang lebih 500 buku. Ilmu sosial dan budaya dasar, ya. Politik budaya layar Indonesia, relasi agama, Nusa Jawa, silang budaya, lah banyak sekali ya. Nah, kalian nanti tinggal memilih dan memilah buku. Pak, apakah hanya untuk mata kuliah ini buku-buku ini? Tidak. Kalian bisa mencari, coba kata kunci yang lain. Kalian ada mata kuliah apa saja? Nah, ya kemarin yang kebetulan saya ya teori sastra. Nah, kan ada teori sastra, Budi Dharma, kritik sastra, pengantar teori lah banyak kan. Nanti tinggal download. Oke, kalian upayakan setiap mata kuliah punya bukunya. Nah, sekarang dunia internet ini memudahkan kalian untuk mendapatkan buku PDF. Pas saya nggak terbiasa membaca buku PDF ya file ini, kemudian cetakan printen, itu sudah selesai. Sudah jadi buku cetak. Ya, gampang ya. Siapa? Siap. Intinya itu sekarang kalau zamannya online itu, kalau kalian rajin ya dapat banyak. Kalau males ya nggak dapat apa-apa. Sudah itu aja. Era keberlimpahan informasi. Ya. Jadi itu kuncinya ada pada kalian. Jadi di list, nganggur-nganggur, buka Zlib, download bukunya. Ya, biasanya kebiasaan membaca itu pekerjaan yang ringan tapi berat. Nek nggak terbiasa membaca, buka satu halaman, kemudian dapat satu halaman, dibalik ke halaman berikutnya langsung ketip. Halaman kedua selesai marunu kelangopan. Ya. Halaman ketiga dipaksa membaca sudah bantal. Jelas sih. Jadi membaca itu butuh proses alon-alon waton kelakon. Ya. Sedikit, selembar. Gitu. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dan saya berharap sekali setiap mata kuliah semua punya bukunya. Nah, hanya di mata kuliah saya jadi ada berapa mata kuliah sih satu semester? Ada 10 mata kuliah? Enggak ada ya. Paling 7 paling ya. 8, Pak. 8 matkul. Ya, 8 mata kuliah. Jadi itu kalian upayakan dapat bukunya ya, di-download ya. Itu biar nanti kalau malesnya ini sedang hilang itu bisa dibaca. Nek PDF itu kan enak, bisa ikut kalian kemana-mana. Disimpan di HP-nya, dibuka. Sambil nunggu orderan datang, Mas Gandes buka satu halaman. Ya, jadi gitu. Karena kalau membaca itu tidak dibiasakan itu nggak akan membaca kita. Walaupun padahal kalau ini Islam semua. Alhamdulillah. Nah, Ya, Islam alhamdulillah. itu menganjurkan Iqra itu wajib loh ya. Membaca itu wajib. Ya. Wajib, Ya, nggak keharusan lagi. Wajib kalau di Islam membaca. Nah, tapi membacanya yang di Islam itu kan luas. Ada teks dan konteks. Ya. Jadi luas itu jabarannya luas membaca itu. Jadi nggak hanya membaca buku, ya membaca wajah kalian itu juga termasuk membaca. Jadi wajah yang terlihat penuh semangat belajar itu terlihat dari wajahnya dan sorot matanya. Ya. Wajah sing ogah-ogahan itu juga bisa terlihat dari situ. Wajah yang berharap kapan mari memang jari wis mari kok ditutup-tutup. Enggak terlihat. Itu juga terlihat kok dari wajahnya. Oke, itu saja. Nanti kita sambung. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan yang kedua secara luring. Ya. Amin. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Oh, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan enggak?
Mboten. Itu Pak untuk buku ada buku yang dianjurkan atau buku saran gitu Pak? Yang dianjurkan untuk mata kuliah ini. Iya. Nah, nanti saya kirim RPS kalau yang buku utamanya ya, nanti ada di RPS itu. Saya download, nanti saya kirim. Dan bisa mencari buku-bukunya. Tapi saya tekankan kembali, barangkali buku itu belum ada di internet, ya kalian boleh menggunakan referensi apapun yang terkait dengan budaya, yang terkait dengan teori sastra. Karena saya mengajar di kelas ini kan 2 mata kuliah. Ya, kalau mencari buku wajib yang saya gunakan tidak dapat, ya kalian bisa menggunakan buku apapun. Oke? Baik, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Hanif. Cukup? Sudah. Mbak Maya mau tanya? Enggak, Pak. Ya Pak, Nah, Maya mau oke. tanya Pak. Oh, Mas Ganes mau tanya? Enggak, Pak. Sudah Oh. jelas Pak. Oh, sudah jelas. Oh, Mas Ganes mau tanya Mbak Maya. Gitu dah maksudnya. Mboten. Oh. Lah, Ya, kirain Mas Ganes mau tanya Mbak Maya, sudah punya cowok apa belum? Ngono. Tuh kan Mas Ganes langsung ngakak tuh ya. Nah. Oke, itu saja. Kalau nggak ada yang ditanyakan, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Jangan lupa subscribe.